Di satu sisi, NATO ngomongin soal perdamaian. Tapi di sisi lain, jenderal-jenderal mereka malah teriak-teriak soal perang yang katanya udah di depan mata. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar aliansi militer paling kuat di dunia ini? Yuk, kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Aneh banget kan? Di saat para diplomat lagi sibuk ngerancang proposal damai buat Ukraina, para petinggi militernya malah sibuk nyuruh warga siap-siap perang. Ini kan dua cerita yang benar-benar tabrakan, tapi kejadiannya di waktu yang sama. Oke, kita bedah dulu dari sisi yang kelihatannya bagus ya, sisi perdamaiannya. Baru-baru ini tiba-tiba muncul sebuah proposal yang cukup mengejutkan yang katanya bisa jadi jalan keluar dari konflik di Ukraina. Rincian proposalnya ini menarik banget loh. Jadi utusan Amerika Serikat nawarin sesuatu yang gede buat Ukraina. Pertama, jaminan keamanan yang kekuatannya setara sama pasal 5 NATO. Itu loh pasal saktinya NATO di mana kalau satu negara diserang, semua ikut bantu. Bayangin, kekuatan sebesar itu ditawarin ke Ukraina. Terus ada juga tawaran pasukan multinasional, bantuan udara dan laut dari Amerika, sampai pengawasan gencatan senjata. Tapi, ada satu syarat yang gede banget. Ukraina harus rela melepasin impiannya buat gabung NATO. Dan ini nggak main-main, ada tekanannya. Para pejabat Amerika Serikat ngegasin kalau tawaran ini ada batas waktunya. Pesannya tuh jelas banget, putuskan sekarang atau kesempatan ini bakal hilang selamanya. Ini diplomasi tingkat tinggi yang bikin Ukraina benar-benar ada di persimpangan jalan. Oke, sekarang pegangan. Kita pindah ke sisi lain dari cerita ini yang jujur aja bikin bingung. Di waktu yang hampir sama dengan tawaran damai itu, pesan yang keluar dari mulut para jenderal NATO bunyinya beda banget. Jauh dari kata damai. Coba deh dengerin baik-baik pernyataan dari Panglima Militer Inggris ini. Bukan lagi 0%. Artinya apa coba? Artinya kemungkinan perang langsung antara Inggris, anggota kunci NATO, sama Rusia itu udah jadi risiko yang nyata. Dia bahkan sampai minta masyarakat sipil buat siap-siap berkorban. Ini bukan lagi sekedar omongan, ini peringatan serius. Peringatan itu makin spesifik lagi. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, ngasih perkiraan waktu yang bikin merinding. Dia ngingetin kalau Rusia bisa jadi udah siap nyerang negara anggota NATO cuma dalam waktu 5 tahun. 5 tahun buat ngebangun ulang militer dan nyiapin serangan itu cepat banget loh dalam hitungan geopolitik. Ini nunjukin kalau di kalangan militer, suasananya udah genting banget. Jadi ini bukan cuma wacana. NATO benar-benar lagi ngegas buat militarisasi besar-besaran. Mereka mau naikin target belanja pertahanan jadi 5% dari PDB. Coba bayangin, target lama yang cuma 2% aja banyak yang nggak nyampe. Ini gila-gilaan naiknya. Produksi senjata dipercepat, pasukan diperkuat di perbatasan timur, intinya mereka lagi siap-siap buat skenario terburuk. Nah, disinilah kita sekarang, di tengah-tengah kebingungan ini. Satu tangan nawarin bunga perdamaian, tangan satunya lagi ngasah pedang. Ini strategi polisi baik, polisi jahat versi global. Atau jangan-jangan jawabannya bukan di strategi, tapi di kerusakan yang ada di dalam tubuh NATO sendiri? Nah, ini dia bagian yang paling seru yang jarang banget dibicarain. Ada lapisan ketiga dari cerita ini, sebuah skandal korupsi raksasa di jantung mesin logistik NATO, yang mungkin bisa ngejelasin kenapa pesannya simpang siur dan penuh ketidakpercayaan. Oke, kenalan dulu sama NSPA atau NATO Support and Procurement Agency. Gampangnya mereka ini tukang belanjanya NATO. Mereka yang ngurusin pengadaan semuanya, dari amunisi sampai drone canggih. Kontrak yang mereka kelola itu nilainya miliaran euro. Jadi kalau badan ini sampai korup, ya seluruh aliansi bisa kena masalah besar. Dan inilah tuduhannya. Investigasi di 6 negara ngebongkar dugaan skema korupsi yang sistematis. Pejabat NSPA dituduh nerima suap buat ngebocorin info tender rahasia ke perusahaan-perusahaan swasta. Ya, intinya ngatur siapa yang menang kontrak-kontrak gede itu. Parahnya lagi, pimpinan NSPA sendiri dituduh sengaja ngehalangin upaya buat bersih-bersih. Di sini ceritanya jadi makin gelap. Laporan dari berbagai media di Eropa nuduh kalau Amerika Serikat, negara paling berpengaruh di NATO, justru berusaha nutup-nutupin skandal ini. Katanya, seorang perwakilan AS di Dewan Pengawas NSPA sengaja ngeblokir audit anti korupsi yang penting banget. Kutipan dari media Eropa ini nyimpulin semuanya dengan brutal. Mereka mencuri. Blak-blakan banget kan? Pertanyaannya jadi, kalau orang-orang di dalam yang harusnya jaga keamanan malah sibuk ngerampok, gimana kita bisa percaya sama omongan damai mereka? Atau bahkan kesiapan perang mereka? Oke, yuk kita sambungin semua potongan puzzle ini. Kita punya tawaran damai, peringatan perang, dan skandal korupsi internal. Gimana semua ini bisa jadi satu gambaran utuh? Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Di depan publik, citranya itu, kokoh, solid, bawa perdamaian. Tapi kalau kita intip ke belakang panggung, kelihatan tuh lubang besarnya, kesepakatan-kesepakatan kotor di ruang gelap.
Inilah kenyataan NATO sekarang, ada perpecahan, pesan ganda, dan borok korupsi yang ngegrogotin dari dalam. Jadi, kesimpulan utamanya gini, NATO saat ini adalah makhluk yang sangat rumit. Di satu sisi, mereka adalah benteng pertahanan yang kuat banget ngelawan ancaman dari luar. Tapi, di sisi lain, mereka juga lagi berjuang ngelawan iblis-iblis di dalam diri mereka sendiri. Korupsi, birokrasi, dan mungkin juga kesombongan. Dan ini yang bikin kita semua jadi kepikiran. Dengan semua keretakan di dalamnya ini, apa NATO masih punya kekuatan dan integritas buat benar-benar mencegah perang besar? Atau, jangan-jangan, dengan semua kekacauan dan pesan ganda ini, mereka justru secara nggak sengaja malah memicu konflik yang seharusnya mereka cegah? Dunia ini nggak selalu seperti yang terlihat di permukaan. Selalu ada cerita yang tersembunyi di balik berita utama. Kalau kalian mau terus ikut mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, pastikan kalian tekan tombol subscribe untuk channel Suara dari Kegelapan. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.